warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 7 pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi letak dan luas Indonesia serta sumber daya alam Indonesia. Lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Pintar ya anakmu, tahu jamnya belajar. Loh, Ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang Ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan Ibu yang mengajarkan kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam TV harus dimatikan. Oh, iya ya, Nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari Ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan, iya kan Bu? Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki keragaman budaya.
Letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, atau berada di cross position, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara dua benua dan dua samudra. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan letak garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Demikian tadi materi tentang letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Semoga video ini Hai teman-teman, ayo belajar dan mengenal sumber daya alam. Marilah kita belajar tentang sumber daya alam yang ada di pantai. Sebelum kita membahas tentang pantai, marilah kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, hidup, dan bisa diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui antara lain tanaman, terumbu karang, ikan, nelayan, yang seorang manusia. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam abiotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan tidak bisa diperbaharui. Contohnya air, tanah, udara, bahan tambang, batuan. Manfaat dari sumber daya alam hayati. 1. Berbagai jenis ikan. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi sebagai makanan, dan juga ikan dapat digunakan sebagai objek wisata.
2. Sayuran. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi, yaitu sebagai makanan. 3. Kerbau. Manfaatnya adalah untuk membajak sawah. 4. Pohon jati. Manfaatnya adalah sebagai bahan bangunan. 5. Terumbu karang. Manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan objek wisata. Masih ada lagi teman-teman. Manfaat dari sumber daya alam non-hayati. 1. Tanah daratan di pulau. Manfaatnya sebagai tempat tinggal hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di darat. 2. Perbukitan. Manfaatnya tempat hidup beragam hewan dan tumbuhan, dan juga sebagai tempat wisata. 3. Pantai berpasir. Manfaatnya tempat hidup hewan pantai dan sebagai batas antara darat dan laut. 4. Air laut. Manfaatnya tempat hidup biota laut dan penyeimbang alam. Ayo lihat Pantai Raja Ampat. Wah, terumbu karangnya juga banyak, berwarna-warni pula. Indah sekali. Di Raja Ampat juga banyak perbukitan. Perbukitan itu sumber daya alam non-hayati. Ini tanaman bakau teman-teman, letaknya di pinggir pantai. Tanaman bakau adalah sumber daya alam hayati. Pasir pantai di Raja Ampat bersih sekali. Ini sumber daya alam non-hayati. Wah, air lautnya jernih sekali. Ini sumber daya alam non-hayati. Wah, ikan parinya besar sekali. Ini sumber daya alam hayati. Ada kura-kura. Ini sumber daya alam hayati.
ada rumput laut juga. Ini sumber daya alam hayati. Teman-teman mau tahu beberapa jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Raja Ampat? Dengan adanya jenis sumber daya alam tersebut, mau tahu apa saja jenis pekerjaannya? Yaitu, lihat ini. Ada nelayan yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Ada peternak terumbu karang, peternak udang, pemandu wisata. Lucu ya? Ada pekerja di penginapan juga. Ih, kakaknya cantik. Sudah selesai pembelajaran hari ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye.